Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Atika Nahda dari jurusan Pendidikan Matematika kelas 4A. Adanya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran pendidikan matematika dengan dosen pengampu Bapak Ramon Muhandas, SPD, MPD. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan pembuktian volume kerucut dengan pendekatan volume tabung, yaitu menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, teman-teman sudah tahu belum apa itu GeoGebra? GeoGebra ini adalah sebuah software matematika yang merupakan perpaduan antara geometri, aljabar, dan kalkulus. Nah, karena itu kita dapat memanfaatkan aplikasi GeoGebra ini sebagai media dan alat bantu dalam pembelajaran matematika, terutama pada materi geometri dan aljabar. Nah, tadi kan saya bilang saya ingin menjelaskan tentang pembuktian dari volume kerucut dengan menggunakan pendekatan volume tabung. Mungkin ada nih dari kita yang bertanya-tanya, emang benar ya sepertiga dari volume tabung itu sama dengan volume sebuah kerucut yang tinggi dan jari-jarinya sama. Nah, untuk membuktikan hal ini, simak video ini sampai akhir ya. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama itu kita buka aplikasi GeoGebra-nya. Nah, dia akan muncul tampilan awalnya seperti ini dengan dua lembar kerja, yaitu yang pertama ada lembar kerja algebra dan yang kedua ada lembar kerja graphics. Nah, karena kita di sini akan menggambarkan tabung dan kerucut, maka kita harus memunculkan lembar kerja yang ketiga, yaitu lembar kerja 3 dimensinya dengan cara mengklik view, lalu kita pilih 3D graphics. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Karena kita akan lebih banyak menggunakan daerah ini, maka kita geser saja. Sudah. Dan kita juga dapat menghilangkan grid ini dengan cara klik kanan, lalu klik grid, atau gridnya akan hilang. Oke, untuk merapikan ini, kita bisa klik move. Kita bisa klik sembarang di ini, di lembar kerja 3D graphics. Lalu kita pilih rotate 3D graphics view, maka ininya akan bergeser sesuai keinginan kita. Nah, dan untuk menggeser grafik ini kita bisa mengklik move graphics view. Nah, karena saya ingin menggunakan daerah positif atau sebelah kanan, maka akan saya geser ke tepi. Nah, sudah. Langkah selanjutnya kita akan membuat sebuah slider, di mana slider yang pertama ini adalah untuk jari-jari dari tabung dan kerucut tersebut. Caranya bagaimana? Kita klik ini slider, lalu pilih slider, kita klik sembarang pada lembar kerja grafik, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini tersedia name. Kita ganti name-nya menjadi R kecil, di mana R ini adalah jari-jari dari tabung dan kerucut nantinya. Minimalnya kita bikin 0.1 dan maksimalnya kita bikin, sedangkan incrementnya kita bikin 1 saja. Lalu klik OK, maka akan muncul seperti ini. Nah, kita buat slider yang kedua dengan cara yang sama. Untuk tinggi tabungnya, maka kita beri nama T saja, T kecil. Lalu kita buat minimalnya 0,1 juga dan maksimalnya itu, sedangkan incrementnya kita buat 1. Lalu klik OK. Nah, dia akan muncul. Setelah kita membuat sebuah slider ini, kita akan menginput sebuah titik A, di mana titik A ini terletak pada 0,0. Bagaimana cara menginput sebuah titik? Kita langsung saja klik di kolom input di bawah ini. Kita klik, lalu kita tinggal mengetik saja A sama dengan A kurung 0,0, lalu di enter. Nah, maka di sini akan muncul sebuah titik. Titik A ini merupakan titik yang terletak pada alas tabungnya. Lalu kita akan membuat titik yang terletak pada tinggi tabungnya. Nah, kita namai saja titik itu titik B, sama dengan buka kurung 0,0, T.
Kenapa T? Karena supaya dia menyesuaikan T yang di sini. Bentar saja. Nah, jika kita geser T ini, maka titik B-nya juga akan bergeser. Nah, oke. Selanjutnya kita akan menggambar sebuah tabungnya. Caranya kita klik sembarang pada lembar kerja jadi grafisnya. Kalau muncul tampilan seperti ini, kita cancel saja. Lalu kita pilih yang silinder. Nah, kalau ingin menggambar tabung, kita harus mengklik dari titik bawah ke titik atas. Lalu akan muncul radiusnya, kita buat radiusnya R. Oke. Nah, maka gambar tabungnya sudah muncul. Supaya lebih kelihatan, akan saya zoom dengan cara klik zoom out. Tekan sembarang saja. Nah, dia akan lebih jelas. Lalu kita geser kembali dengan mengklik move graphics. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan menggambar sebuah kerucut. Dengan cara yang sama juga, kita akan menginput sebuah titik dulu, karena di sini sudah terpakai dua titik A dan titik B, maka di sini kita akan menginput sebuah titik C, sama dengan, karena supaya dia tidak bertabrakan, kita akan kasih dia jarak antara tabung dengan kerucut dan kerucut dengan kerucut lainnya nanti. Kita buat jaraknya 7 saja, C sama dengan buka kurung 7,0,0 lalu di enter. Nah, maka akan muncul sebuah titik C. Lalu kita akan membuat titik lagi untuk tingginya, yaitu titik D. D sama dengan buka kurung 7,0, T. Lalu di enter. Nah, maka akan terlihat titik D di sini. Lalu kita akan menggambar kerucutnya, yaitu dengan memilih icon con. Nah, kalau untuk menggambar kerucut, kita harus mengklik dari titik atas ke titik bawah. Radiusnya R, lalu klik OK. Maka akan muncul tampilannya seperti ini. Begitu juga seterusnya untuk kerucut kedua dan kerucut ketiga. Oke, kita langsung saja membuat kerucut yang ketiga. Sini kita buat titik E sama dengan buka kurung. Tadi 7, maka 7 ditambah 7 ada 14,0,0, enter. Nah, lalu kita akan membuat bagian atasnya, yaitu titik F sama dengan buka kurung 14,0, enter. Dan kita akan menggambar kerucut yang kedua dengan memilih con, lalu kita klik dari atas ke bawah, radiusnya R dan klik OK. Nah, sudah terbentuk kerucut yang kedua. Selanjutnya untuk kerucut yang ketiga, kita input lagi sebuah titik, yaitu titik G sama dengan buka kurung 14 ditambah 7 adalah 21,0,0, lalu di enter. Nah, untuk titik bagian atasnya kita buat lagi titik H sama dengan buka kurung 21,0, T, enter. Nah, sudah, kita gambar lagi sebuah kerucutnya dengan mengklik icon con. Kalau kita klik dari H menuju G, radiusnya R, klik OK. Nah, sudah. Di sini sudah terbentuk sebuah tabung dengan 3 buah kerucut. Nah, bagaimana cara membuktikan volumenya? Kita akan mengisi zat cair di dalam tabung ini dengan di dalam ketiga kerucut ini. Oke, caranya bagaimana? Caranya yang pertama kita harus membuat sebuah slider yang baru. Nah, di sini kita akan membuat slider yang baru. Klik slider, lalu klik sembarang di lembar kerja grafis. Kita kasih namanya N saja. Lalu kita buat minimalnya 0 dan maksimalnya itu 6, incrementnya 1. Klik OK, maka akan muncul slider yang baru. Nah, selanjutnya kita akan membuat titik pada tabung bagian pertama
atau zat cair pada tabungnya, dan dengan cara menginput sebuah titik lagi. Karena di sini sudah sampai H, maka kita akan menginput titik I. Ketik saja I sama dengan buka kurung, maaf ya, I sama dengan buka kurung 0,0, N per 3. Kenapa di sini N per 3? Karena kan N di sini kan ada 6 ya, maksimalnya 6. Makanya kita buat N per 3. N per 3 atau 6 dibagi 3 itu kan 2. Karena kita menginginkan 2 satuan. Karena di sini ada 6 dibagi 3 itu kan 2. Makanya kita mengambil 2 satuan. Makanya tadi kita buat titik I-nya adalah N per 3. Maka telah muncul di sini sebuah titik I. Oke teman-teman, supaya memudahkan kita untuk membedakan yang mana tabung asli dan zat cairnya, kita kasih warna aja dulu tabung dan 3 kerucut ini ya. Kita kasih warna putih saja. Yang pertamanya tabung. Cara memberi warnanya itu klik ini silinder. Kita klik silindernya, klik kanan, lalu klik objek properties, lalu klik color, kita pilih warna putih, dan kita buat opacity-nya 25 saja, lalu close. Dia akan berubah menjadi warna putih. Nah, sudah. Lalu untuk memberi warna pada kerucutnya, kita langsung saja untuk ketiga kerucutnya dengan cara mengklik ini, lalu kita tekan shift, lalu klik yang bawah dan klik yang bawahnya lagi, lalu kita klik kanan, pilih objek properties, kita ganti saja colornya menjadi warna putih dan opacity-nya 25 saja. Oke, langsung kita close. Nah, maka dia akan berubah menjadi warna putih. Sudah. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan yang ini tadi. Kita kan sudah membuat titik I-nya. Kita akan membuat zat cair yang pertama dengan cara membuat tabung lagi di dalamnya, yaitu dengan mengklik silinder. Nah, ingat ya kalau tabung itu dari titik bawah ke titik atas, radiusnya R, lalu klik OK. Nah, maka akan muncul di sini sebuah tabung yang baru, atau kita namakan ini dengan zat cairnya ya. Nah, sudah. Kalau di sini kita geser N-nya, nah, maka dia akan bergeser. Nah, kelihatan kan? Nah, sudah. Langsung kita ganti saja warnanya. Klik kanan, objek properties, lalu kita terserah ya menginginkan warna apa. Di sini saya ingin membuatnya menjadi warna kuning. Kita buat opacity-nya 100 saja atau 75. Nah, dia akan menjadi warna ini. Di sini dia menjadi warna agak hijau-hijau gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat zat cair pada kerucut yang pertama. Caranya bagaimana? Caranya kita menginput sebuah titik lagi, yaitu titik J. Langsung ketik saja J sama dengan buka kurung. Di sini kan tadi jaraknya 7, maka kita akan membuat 7, 0, N. Intinya kan N karena kita sudah memakai silinder. Nah, kita sudah memakai slider yang baru, bukan lagi T. Kita akan menggunakan N, makanya di sini N. Lalu kita enter saja. Nah, jika kita geser N-nya maka akan, nah, kelihatanlah titik J-nya kan. Lalu kita akan membuat zat cair pada kerucut yang pertama ini dengan cara mengklik lagi ini, pilih icon cone, lalu kita klik dari atas ke bawah. Ingat ya kalau kerucut itu dari atas ke bawah, dan radiusnya R, lalu klik OK.
Nah, sudah muncullah kerucutnya, zat cair pada kerucut yang pertama. Nah, kita ganti saja warnanya supaya sama dengan zat cair tabung yang pertama. Oke, kita klik kanan, objek properties. Tadi kita kasih warna kuning, sekarang juga kita kasih warna kuning, opacity-nya 7. Lalu close. Nah, maka warnanya akan berubah seperti ini ya. Nah, sudah. Lalu kita akan membuat zat cair yang bagian kedua. Caranya bagaimana ya? Dengan cara menginput titik yang baru lagi. Bukan, kita harus menginput slider yang baru dulu, baru kita menginput sebuah titik yang baru. Maka kita input dulu slider yang baru. Yang barunya, ingat ya, untuk mengganti icon-icon yang ada di atas ini itu tergantung lembar kerja yang kita klik. Misalnya saya klik di sini, akan lembar icon-icon yang di atasnya itu seperti ini. Tetapi kalau saya mengklik di lembar kerja graphics, maka yang akan muncul seperti ini. Nah, kita akan membuat slider yang baru, yaitu untuk cara yang kedua, kita klik slider lagi, kita klik sembarang di lembar kerja graphicsnya. Lalu kita beri nama H saja dengan minimal 0 dan maksimalnya 6 dan incrementnya 1. Lalu kita klik OK. Nah, sudah muncul. Lalu kita input sebuah titik baru, yaitu titik di sini tadi sudah sampai J, maka di sini kita membuat titik K. Sama dengan buka kurung 0,0,2H/3. Kenapa? Karena di sini hanya sampai 6, di sini hanya sampai 6. Maka 2H, 2 dikali 6 adalah 12, 12 dibagi 3 itu 4. Karena tadi kita mengambil 2 satuan kan, di sini 2, sini sampai 4 dan di sini sampai 4. Ya, sudah muncul sini titik K-nya. Maka kita akan menggambar zat cairnya. Klik sembarang di 3D graphics, maka muncul, kalau muncul menu seperti ini kita cancel saja. Lalu kita pilih silinder, lalu klik dari titik bawah, dari titik I ke titik K dan radiusnya R, lalu kita okekan saja. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi kita mengganti warnanya ya, sesuai keinginan kita. Yang klik ini, klik ini, maaf ya. Lalu kita klik kanan, objek properties. Nah, kita ingin warna biru saja. Kita buat opacity-nya 70. Lalu cancel. Nah, sudah, sini sudah ada warna biru ya. Nah, sudah kelihatan namanya cantik. Nah, lalu kita akan mengisi zat cair pada kerucut yang kedua. Caranya sama, kita menginput sebuah titik lagi, yaitu titik L, sama dengan buka kurung. Di sini tadi jaraknya 14, karena 7 ditambah 7 14 ya, maka di sini kita ketik 14,0, kita memakai silinder yang baru, yaitu H, bukan N lagi. Makanya di sini kita klik H, kita ketik H, lalu di enter saja. Kita geser hanya. Nah, maka kelihatanlah titik L-nya. Lalu kita akan menggambar zat cairnya, yaitu dengan mengklik sembarang di 3D graphics, kita pilih font, lalu kita klik dari atas ke bawah, radiusnya R, lalu diokekan saja. Nah, akan muncul zat cairnya. Sudah. Kita ganti warna putihnya, zat cairnya menjadi warna biru supaya dia sama. Objek properties biru, opacity-nya 75, lalu cancel. Nah, dia sudah menjadi warna biru. Nah, jadi di sini tersisa satu bagian lagi ya.
bagian tabung yang ketiga dan satu kerucut lagi. Nah, kita isi zat cairnya dengan cara yang sama, yaitu kita menginput sebuah titik lagi. Karena di sini sudah sampai titik L, maka kita akan membuat titik M. Langsung saja kita ketik M sama dengan buka kurung 0,0. Oh maaf ya, saya kelupaan. Sebelum menginput titik, kita harus membuat slider yang baru lagi. Oke, kita klik sembarang di lembar kerja TX. Nah, kita klik slider. Kita klik di sembarang saja. Lalu kita kasih nama key saja. Minimalnya 0 dan maksimalnya 6. Lalu incrementnya kita buat 1. Oke. Nah, sudah muncul. Baru kita import sebuah titik lagi. Cancel saja. Nah, di sini titik M-nya kita masukkan, M sama dengan buka kurung 0,0, key, karena di sini key-nya 6 ya. Kita klik, kita ketik key, lalu klik OK. Nah, ini dia, karena key-nya 6, maka titiknya akan bergeser, terserah. Kalau 6 dia bertepatan pada titik B. Nah, sudah, kita menggambarkan zat cairnya, klik sembarang pada 3D graphics-nya. Kalau muncul seperti ini, cancel saja. Kita pilih silinder lagi. Kalau dia tabung itu dari bawah ke maaf, sorry, kita undo saja. Oke, kita ulang ya. Dari ini kita klik silinder, kita klik dari bawah ke atas. Nggak mau ya dia. Kita geser saja dulu titiknya, kita samakan saja. Nah, kita klik lagi silindernya dari bawah ke atas. Nah, radiusnya R, lalu OK kan. Nah, sudah terbentuk zat cair yang ketiga. Maka kita ganti saja warnanya menjadi warna dengan cara klik kanan lagi ya. Maaf, klik kanan. Kita ganti warnanya menjadi warna merah saja. Terserah ya teman-teman mau memberi warna apa. 75 dan cancel. Nah, sudah. Di sini sudah berubah warnanya menjadi warna merah. Oke. Nah, yang terakhir untuk mengisi zat cair pada kerucut yang ketiga, kita lakukan langkah yang sama dengan menginput sebuah titik lagi. Kita kasih nama titik M sama dengan buka kurung, tadi jaraknya 21, maka kita ketik di sini 21,0, key, karena kita menggunakan slider key. Oke, kita geser key-nya, maka akan kelihatan titik N-nya. Sudah. Lalu kita ngisi zat cairnya dengan cara klik sembarang di 3D graphics, kita pilih cone, lalu kita klik dari atas ke bawah. Nah, dengan radius R, lalu klik OK. Sudah. Kita ganti warnanya supaya sama. Kita ganti warnanya objek properties dan colornya tadi yang merah ya, color ya, 75. Nah, sudah warna merah, warnanya sudah sama semua ya. Sudah, oke. Nah, maka di sini sudah selesai. Sudah terbentuklah tiga buah kerucut dengan satu tabung, di mana volume dari 3 buah kerucut ini sama dengan satu tabung. Caranya gimana kita mau melihatnya? Kita nolkan saja semuanya. Kita nolkan saja semuanya terlebih dahulu. Nah, sudah.
Ini kan masih kosong semua nih. Maka kita naikkan ini silinder N, yang mana silinder N ini tadi adalah silinder untuk zat cair yang pertama pada tabungnya dan kerucut yang pertama. Lalu kita geser. Nah, sudah. Maka akan seperti ini, dia terbentuk sebuah bagian pertama pada tabung dan penuh pada kerucut yang pertama. Maaf ya, di sini warnanya jadi rancu. Nah, kadang dia error. Oke, dan bagian kedua kita geser lagi. Nah, maka tabungnya sudah terisi 4 satuan ya. Dan kerucut yang kedua juga terisi. Lalu yang bagian ketiga kita geser juga. Nah, sudah. Maka terbuktilah bahwa sepertiga dari volume tabung itu merupakan satu volume kerucut. Ini warnanya kurang jelas ya. Maka bisa kita ganti juga. Kita ganti saja opacity-nya ya. Opacity-nya kita buat 100 aja. Opacity itu kayak seperti ketebalannya. Nah, dia kan lebih jelas dia kan. Yang ini yang maaf, dia jadi bergeser. Nah, yang kuningnya sudah, lalu yang birunya kita ganti opacity-nya menjadi 100. Nah, sudah. Lalu yang terakhir, yang bagian merahnya kita ganti juga menjadi 100. Nah, sudah. Baru dia cantik. Sudah cantik. Nah, biar dia lebih enak dilihat, kita hilangkan saja plan ini dengan cara klik kanan. Kita buang plannya. Nah, sudah. Lalu kita hilangkan x-axis dan y-axisnya dengan cara klik kanan pada 3D Creative. Kita klik Creative. Lalu x-axisnya centangnya kita hilangkan dan y-axisnya centangnya kita hilangkan. Lalu cancel saja, maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Oke, sampai dulu sini video saya kali ini tentang tutorial menggunakan GeoGebra untuk membuktikan volume kerucut dengan pendekatan volume tabung. Dan jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf karena kesalahan itu datangnya dari saya dan keberkahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya dan telah menyaksikan sampai akhir. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.